Nasib NATO kian di ujung tanduk. Di Greenland, pulau es yang belakangan memanas imbas nafsu Amerika Serikat kini mendarat ancaman jet tempur. Presiden Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa masa pendekatan damai telah berakhir. Melalui sepucuk surat kepada Perdana Menteri Norwegia, Trump menegaskan kegagalannya meraih Nobel Perdamaian, memutus kewajiban Washington untuk mementingkan perdamaian di atas segalanya. Sedangkan NATO tercekik oleh ancaman tarif dan unjuk kekuatan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di halaman belakang Denmark. Saat Gedung Putih dan Eropa ribut, Moskwa mulai mengendus peluang besar untuk memperluas dominasinya. Strategi pecah belah ini tidak hanya bisa mengubah peta keamanan Arktik, tapi juga memaksa para pemimpin Eropa untuk bertarung demi integritas wilayah mereka sendiri tanpa ada lagi kata NATO. Pesawat-pesawat militer dari Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD dilaporkan akan segera tiba di pangkalan militer Amerika Serikat di Greenland dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resmi dirilis NORAD pada Senin 19 Januari, kehadiran pesawat-pesawat tempur tersebut sebagai bagian dari kegiatan kerjasama pertahanan yang telah lama direncanakan. Dalam pernyataan resmi dirilis NORAD pada Senin 19 Januari 2026, kehadiran pesawat-pesawat itu sebagai bagian dari kegiatan kerjasama pertahanan yang telah lama direncanakan. Pesawat tersebut bersama dengan sejumlah pesawat yang beroperasi dari Amerika Serikat dan Kanada akan mendukung operasi pertahanan dan membangun kerjasama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Denmark. Pihak NORAD menekankan langkah itu telah dikoordinasikan dengan Denmark, sementara pihak berwenang Greenland juga telah diberitahu terkait hal tersebut. Meski tidak merinci kegiatan apa saja yang akan dilakukan, namun NORAD menegaskan operasi itu adalah bagian dari kerjasama jangka panjang. NORAD secara rutin juga telah melakukan operasi berkelanjutan dan tersebar dalam pertahanan Amerika Utara. Adapun jenis pesawat yang dikerahkan mencakup jet tempur F-16 Fighting Falcon dan F-35 Lightning II. Keduanya didukung oleh pesawat tanker pengisi bahan bakar untuk memastikan jangkauan operasional di seluruh wilayah Arktik. Sebagai respon, Denmark kembali mengirim lebih banyak pasukan tempur ke wilayah Arktik itu untuk menjalani pelatihan musim dingin, sekaligus memperkuat kehadiran militernya di pulau strategis tersebut. Pasukan Denmark mendarat pada Senin malam 19 Januari 2026 di Bandara Kangerlussuaq. Mayor Jenderal Soren Andersen, komandan militer tertinggi Denmark di Arktik, mengonfirmasi sekitar 100 tentara Denmark telah tiba. Andersen berkilah pengerahan ini adalah respon terhadap ancaman Rusia. Pihak pemerintah Denmark menegaskan pengerahan ini merupakan bagian dari perluasan kegiatan latihan militer di Greenland yang dilakukan melalui kerjasama erat dengan sekutu-sekutu NATO. Kementerian Pertahanan Denmark menyebut latihan ini difokuskan pada kemampuan pasukan untuk beroperasi di lingkungan Arktik yang ekstrim, sekaligus memperkuat jejak pertahanan aliansi di kawasan tersebut. Langkah ini diambil setelah Denmark dan pemerintah Greenland mengusulkan pembentukan misi NATO di pulau itu. Situasi panas di lapangan membuat para petinggi NATO di Brussels berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi resiko perpecahan aliansi demi ambisi teritorial satu negara anggota. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte kini menjadi sosok kunci yang mencoba meredam kekecewaan dari Donald Trump. Mengutip CNN sebagai salah satu orang kepercayaan Trump di Eropa, Mark Rutte dilaporkan secara pribadi merayu Trump agar tak mencaplok Greenland. Mark Rutte kemungkinan akan membahas jalan keluar diplomatik lewat negosiasi ulang perjanjian pertahanan 1991 antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland. Ia meyakini bahwa kesepakatan masih mungkin dicapai tanpa harus menyerahkan kedaulatan penuh wilayah tersebut kepada AS. Strategi ini melibatkan tawaran berupa jaminan keamanan yang lebih ketat, termasuk pelarangan total terhadap segala bentuk investasi Cina di Greenland. Tak cuma Rutte, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga dilaporkan berusaha merayu Presiden Amerika Serikat itu. Starmer coba meyakinkan Trump bahwa Eropa mampu
melindungi Arktik secara mandiri lewat kerangka kerjasama keamanan kolektif NATO. Starmer juga dilaporkan berupaya membujuk Trump akan membatalkan rencana perang dagang berupa sanksi tarif 10 hingga 25% bagi negara-negara Eropa yang menentang akuisisi Greenland. Meskipun Inggris dan berbagai negara Uni Eropa lainnya tengah menyiapkan opsi balasan jika ancaman tarif Trump benar-benar dilakukan pada 1 Februari 2026 mendatang. Di sisi seberang, Rusia menyambut baik kegaduhan di tubuh NATO. Moskwa mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland. Melansir Kyiv Independent, Senin 19 Januari 2026, para pejabat Moskwa menyambut baik ancaman Trump yang akan menjatuhkan tarif tambahan bagi negara yang menentang rencana AS mengakuisisi Greenland termasuk sekutu NATO. Negosiator ekonomi Kremlin Kirill Dmitriev menilai langkah tersebut akan menandai runtuhnya aliansi transatlantik itu, seraya meledek Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pernyataan tersebut disampaikan Dmitriev melalui unggahan di platform X pada Sabtu 17 Januari 2026. Dmitriev juga memperingatkan agar para pemimpin Eropa untuk tidak memprovokasi Trump. Tak cuma Dmitriev, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang dikenal dengan pernyataan-pernyataannya yang provokatif itu pun juga menyambut retorika Trump. Menurutnya, hal itu sebagai bukti bahwa semakin dalamnya perpecahan di internal NATO. Mendaratnya jet tempur AS di pangkalan Pitovik dan pengerahan pasukan tandingan oleh Denmark menjadi babak baru dalam hubungan antara Washington dan sekutu-sekutu NATO-nya. Trump sudah menyatakan tak peduli lagi soal perdamaian demi kepentingan nasional yang agresif. Hal ini menempatkan kedaulatan negara anggota NATO dalam resiko yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya diplomatik dari tokoh-tokoh seperti Mark Rutte dan Keir Starmer untuk menawarkan jalan tengah masih menuai tembok tebal berupa ambisi kepemilikan mutlak. Di sisi lain, Rusia dengan cerdik manfaatkan keretakan ini untuk mendelegitimasi peran Barat di panggung global. Apakah NATO akan selamat dari cekikan ini? Atau justru runtuh bersamaan dengan pencaplokan Greenland? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.